Bapak Ibu sekalian, kita sambut narasumber paling gabut se-Indonesia Raya, Mas Jopri. Ya, terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Ya, cukup tepuk tangannya, cukup. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan. Iya, Bang. Iya. Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Pak Jokowi, yaitu Gibran dan Kaisang, ke KPK. Oh iya, ini materinya berat banget sih. Enggak sih, Bang. Tadi janjinya cuma mau tanya soal Anya Geraldine. Atau paling banter soal hukuman Yahya Walloni yang cuma 5 bulan. Atau maksimal soal rambutnya Anang Hermansyah yang lagi progres tumbuh di jidatnya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Jadi begini. Protes aja sih. Ubedillah ini adalah sama dengan Adi Masardi yang melaporkan Ahok, Anies, Erik, Luhut, dan Ganjar ke KPK juga. Orang yang sama-sama menghendaki Rizal Ramli jadi presiden. Orang yang sama-sama anti Jokowi. Bedanya kalau Adi Masardi ini bukan ASN, tapi kalau si Ubedillah ini masih jadi dosen di UNJ Jakarta. Masih dikasih gaji sama pembantunya Pak Jokowi. Iya, beda tipis sih. Jadi kalau melihat background-nya yang berasal dari satu kubu dengan pelapor sebelumnya, seharusnya bisa ditebak agenda besarnya apa. Tapi ya coba mari kita buat analisa atas para analisator ini. Waduh. Wah, banyak yang hadir ya dari bule-bule ini. Waduh. Iya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Bang, ini Bang, Ubedillah ini mengaku Ya, lumayan, ya. punya Silakan. bukti, Bang. Punya bukti apa benar nih, Bang? Ubedillah, Bang, mengaku punya Ya, bukti. Ubedillah mengaku telah memiliki bukti-bukti terkait tuduhan itu. Bukti-bukti itu berupa data perusahaan dan juga pemberitaan media terkait kasus itu. Ubedillah juga nggak tahu bagaimana anak muda kok bisa dapat suntikan modal yang besar pada usahanya. Dia bilang, semua itu karena Kaisang anak presiden. Iya. Bayangkan, seorang yang katanya dosen tidak mengerti bisnis, apalagi yang disebut dengan bisnis rintisan atau startup. Yaitu perusahaan-perusahaan anak muda yang menggunakan sumber daya anak-anak muda juga dengan menggunakan teknologi IT yang bisa membuat perusahaan itu dalam jangka waktu 5 tahun sudah memiliki kapitalisasi yang cukup besar. Masa nggak paham itu seorang dosen. Kadang-kadang orang-orang ini ya belum punya bukti konkret, tapi sudah melaporkan ke KPK. Orang-orang ini pada nggak sabaran sih ya, dan nggak mau menghargai yang namanya proses. Maunya sekarang melaporkan ke KPK, besok mereka minta dilantik jadi presiden. Lumayan. Kalau bukti berupa data perusahaan, which is... Kok bilang which is aja pada heran sih? Maksud saya, kalau bukti berupa data perusahaan dan pemberitaan media yang bisa di-download oleh semua orang, apa yang istimewa? Apalagi tuduhannya cukup serius. TPPU alias tindak pidana pencucian uang. Meski saya belum dapat info apakah Kaisang dan Gibran yang memang sudah jadi pengusaha sejak belia, ini punya bisnis laundry baju. Iya, kita nggak tahu. Biasanya orang yang melaporkan tindak pidana pencucian uang itu membawa bukti angka-angka rumit hasil telaah yang masif, membawa argumen data yang nirdebat, membawa rincian biaya atau dana asal muasal dan aliran penggunaannya. Ini kan enggak. Hanya membawa file-file hasil downloadan yang semua bisa melakukan. Sangat lemah bukti awalnya, bahkan nyaris tidak ada. Kalau orang Jogja bilang, mung cangkem tok. Beda lagi ya. Ya, lanjut, Bang. Iya. Ada lagi mungkin yang... silakan. Saya, Bang.
Apakah ada kaitan dengan kampanye hitam, Bang? Karena Gibran Kampanye juga hitam. digadang-gadang ikut pilkada gubernur nanti. Oh, iya iya. Kalau disambung-sambungkan ya masuk akal. Jadi ketika orang-orang ini kesulitan mengangkat keterpilihan jagoannya, maka strategi yang paling mudah, murah adalah mendowngrade lawan-lawannya. Jadi kalau bisa jelek bareng, kenapa harus melawan yang bersih? Ya, kita tahu, tahun 2022 memang ditenggarai sebagai dimulainya tahun politik. Tahapan pemilu sudah dimulai 2-3 bulan ke depan. Jadi bersiaplah mendapat info-info yang penuh kejutan terkait ulah para pemandu sorak dan tim ses dari masing-masing yang berniat maju kontestasi 2024. Dan biasanya memang unik-unik. Bisa jadi selain pelaporan-pelaporan nggak berkualitas ke KPK terhadap figur-figur yang sedang naik daun, bakal ada lagi misalnya roasting, doxing, jengking, miring, dan yang terakhir adalah jurus kuda lumping. Ingat Anies lagi. Ayo silakan, ada lagi? Lanjut, Bang. Apakah isu ini akan mempengaruhi kinerja Wali Kota Solo? Isu mempengaruhi kinerja Wali Kota Solo. Saya rasa tidak ya. Menurut saya Mas Gibran itu kan sangat independen. Dan setahun menjadi wali kota di masa pandemi adalah kawah candra di muka yang sempurna bagi seorang pemimpin. Dan di Solo, Gibran menunjukkan itu. Dia struggle, kreatif, sportif, dan berhati luas. Gaya anak mudanya itu ketara sekali. Tapi dia nggak gampang ikut arus. Gibran bukan penari di musik yang ditabuh orang lain. Gibran adalah sosok konduktor sekaligus pemain drum ya yang punya potensi sangat baik. Ya, ini perumpamaan ya. Menjadi pemain politik nasional dia siap. Pendek kata, isu ini tidak akan ganggu apapun kecuali kebisingan di ranah media sosial. Biasa aja. Ya, lanjut, Bang. Ayo ada lagi. Ya. Silakan. Kira-kira perlawanan apa yang akan dilakukan oleh Gibran dan Kaisang, Bang? Waduh, menurut saya sih mereka akan melawan dengan caranya sendiri, yaitu cuek aja. Yang paling ngeselin itu adalah jika mencoba menyerang seseorang tapi nggak diladeni. Itu perlawanan yang benar-benar bikin kesel. Dan ini bagus. Kalau memang memenuhi unsur kejahatan dengan telaah yang dalam, tentu kita dukung langkah KPK. Sebaliknya juga, kalau ini adalah bagian dari skenario menjatuhkan orang-orang baik, maka ya masyarakat waras akan melakukan perlawanan. Kalau hanya laporan yang tidak berdasar, malah bisa dilaporkan loh atas pelaporan palsu. Bisa malah terbalik situasinya. Siap-siap. Ini, Bang. Ya, ada lagi, silakan. Ini banyak tokoh ikut komentar, Bang. Ya, beberapa orang sudah mulai komentar. Ya, saya dengar begitu. Saya dengar ada Bang Poltak, Ruhut Sitompul, ada KSP Pak Muldoko juga ikut mengomentari kasus ini. Dan juga saya tambahkan, Ubedillah ini adalah simpatisan PKS. Jejak digital menunjukkan mereka kerja bareng dalam berbagai isu nasional. Meski analisanya banyak melesetnya, Ubedillah dikenal juga sebagai seorang pengamat politik. Dialah yang menganalisa bahwa pada pemilu 2014 lalu PKS akan masuk 4 besar. Dan ternyata meleset. Ya, Ubedillah ini juga salah satu yang menolak pembubaran ormas terlarang. Menolak Perpu Covid. Juga yang menyalahkan Jokowi ketika terjadi penembakan di KM 50. Pendek kata, menurut pendapat saya, Ubedillah ini adalah aktivis Salawi. Apa itu, Bang? Salawi. Salawi itu apa-apa salah Jokowi. Oke. Yang terakhir ya. Terakhir, ayo Bang. silakan. Yang terakhir. Closing statement, Bang. Sedikit aja, Bang. Wah, ini dia. Kalau sudah closing statement itu sebentar lagi saya dapat amplop nih. Iya, ini pertanyaan yang sangat cerdas. Kan closing statement, Bang, bukan pertanyaan. Oh iya. Ya, oke. Jadi begini, Bang. Ini salah aja nggak jadi nih. Jadi, Bang, ya Allah. Ya gitu dong. Oke, ke depan Pilpres kita harus lebih berkewajiban menjaga mutunya. Setelah Pilpres dan Pilkada DKI yang sama sekali tidak berkualitas hasilnya dan memecah anak bangsa sampai
sekarung bukti-buktinya sehingga ke depan pemilu akan dihiasi oleh kreatifnya para kandidat dalam adu ide dalam satu visi besar yang sama, yaitu Indonesia yang nyaman bagi semua. Pancasila dan Konstitusi Nasional tetap menjadi panglima. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap kokoh sebagai pilar-pilar keutuhan berbangsa. Keren kan? Ya, dan harapan saya semua tokoh harus bisa menahan untuk tidak melakukan kampanye hitam. Karena masyarakat juga sudah cerdas. Jangan sampai malah niatnya mau menghabisi lawan, malah berbalik menembak diri sendiri. Jangan ya. Oke. Dan terima kasih sudah hadir di Jumpa Pers kali ini. Jangan lupa dimuat ya. Dan terima kasih buat mbak-mbak bule-bule. Saya Mas Joprey. Aman kan? Cukup. Cukup.